Sudah? Halo, Oke ya. halo, Kita ulangi lagi. Halo. halo. Sudah siap? Suara saya terdengar jelas, Bu. Jelas, jelas, jelas. Oh iya, terima kasih, Bu. Ya. Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. Diulang lagi. Iya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan proposal Science Project OSN yang berjudul Teknik Formulasi dan Pengujian Pelapisan Biji Bermikoriza Tahan Logam Berat untuk Revegetasi Bekas Tambang. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Mahriani sebagai ketua, Imam Kurniawan, Veronica Rani Wahyudi, Epsahri Ramadan sebagai anggota. Kami dari Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Langsung saja kita buka slide pertama. Beberapa hal yang melatar belakangi kami dalam penulisan proposal ini yaitu adanya lahan bekas tambang di Kalimantan Selatan yang semakin meningkat, peraturan Menteri Kehutanan, penggunaan alat hydroseeding di Kalimantan Selatan untuk revegetasi lahan bekas tambang, pemanfaatan mikoriza dan tanaman penutup, bahan organik pembawa, serta adanya teknik pelapisan biji. Langsung saja kita ke lahan bekas tambang. Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai wilayah pertambangan yang sangat luas. Sebagai aktivitas dari pertambangan tersebut, munculnya area lahan kritis yang semakin meningkat hingga mencapai 761.042 hektar. Keadaan lahan bekas tambang tersebut menimbulkan lapisan tanah yang berbeda, misalnya struktur tanah yang berbatu, struktur tanah yang berdebu dan tandus, sehingga mengurangi spesies hayati yang ada di tanah tersebut, sehingga mengurangi daya tumbuh tanaman yang ada di lahan. Selanjutnya, adanya kewajiban dari pemerintah mengenai kewajiban perusahaan pertambangan yang telah mendapat izin pakai kawasan hutan sebagai lahan pertambangan untuk merehabilitasi lahan bekas tambang di Kalimantan Selatan seluas 761.042 hektar. Alat yang biasa digunakan pada proses revegetasi tambang yaitu alat hydroseeding. Bisa dilihat pada slide selanjutnya. Alat ini menggunakan metode pencampuran biji dan mulsa organik di dalam tangki hydroseeding yang kemudian dilontarkan menggunakan alat semprot hydroseeding ke lahan revegetasi. Namun alat ini mempunyai beberapa kekurangan sehingga menyebabkan revegetasi menjadi kurang ekonomis dan efektif karena pelemparan biji dengan jarak yang puluhan meter menyebabkan pemisahan komponen organik antara biji dan bahan pembawa. Selain itu juga menyebabkan kurang banyaknya pemakaian bahan organik. Selanjutnya, menurut kami solusi yang dapat dipecahkan mengenai beberapa masalah tersebut yaitu penggunaan cendawan mikoriza. Mikoriza merupakan mikroorganisme jenis cendawan yang dapat berasosiasi dengan membentuk simbiosis mutualisme dengan tanaman. Penggunaan mikoriza diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan adaptasi tanaman terhadap kekeringan. Pada penelitian ini kami menggunakan cendawan mikoriza isolat MD yang diisolasi dari area lahan kritis pasca pertambangan Mandiangin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya digunakan tanaman penutup yang biasa digunakan pada awal revegetasi lahan kritis pasca pertambangan.
Tanaman yang biasa digunakan yaitu Piuria japonica, Centrosema pubescens, dan Colopogonium muconoides. Ketiga tanaman tersebut merupakan jenis tanaman yang umum digunakan, namun kami juga menggunakan tanaman jenis Isaeum barbatum asal tanah serpentin Mandiangin yang memang memiliki kemampuan yang baik untuk hidup dalam kondisi lahan yang ekstrim. Biji untuk mengatasi permasalahan penggunaan alat hydroseeding yang menggunakan bahan organik yang cukup banyak, maka dapat diatasi dengan pelapisan biji menggunakan mulsa organik, kompos jerami, dan arang sekam. Penggunaan tersebut selain lebih mengurangi pemakaian biaya, juga dapat memanfaatkan bahan-bahan limbah pertanian sehingga mengurangi peningkatan limbah pertanian. Pelapisan biji sendiri berfungsi untuk mengubah permukaan biji yang berbentuk tidak teratur menjadi teratur, sehingga memungkinkannya disemai dengan jarak tanam yang tepat dan meningkatkan kinerja benih pada waktu benih tersebut dikecambahkan. Adapun tujuan dari penelitian kami ini, diharapkan kami mampu menghasilkan teknik produk biji bermikoriza serta mampu menyerap logam berat di area lahan bekas tambang, sehingga memudahkan dan mengefisienkan bagi perusahaan tambang maupun perusahaan reklamasi dalam proses revegetasi lahan bekas tambang, baik menggunakan teknik hydroseeding, aeroseeding maupun teknik lainnya, sehingga penelitian kami ini akan bermanfaat untuk memaksimalkan proses revegetasi lahan bekas tambang bagi perusahaan pertambangan maupun perusahaan reklamasi. Secara umum, dengan adanya teknik pelapisan biji tersebut membantu pemerintah dalam hal pengembangan lahan kritis menjadi lahan produktif yang dapat digunakan untuk masyarakat, baik untuk pertanian maupun perkebunan. Tahapan penelitian kami ini diawali dengan percobaan pendahuluan, yaitu uji serapan kromium dan Ni oleh tanaman penutup jenis Isaeum barbatum, serta perbanyakan inokulum isolat MD. Bisa dilihat slide selanjutnya yang merupakan hasil serapan logam kromium dan Ni oleh Isaeum barbatum asal Mandiangin, asal Yanganggang, dan Piuria japonica yang umum digunakan untuk revegetasi lahan kritis. Berdasarkan hasil bahwa Isaeum barbatum yang telah terinfeksi cendawan mycorrhiza isolat MD mampu menyerap logam berat kromium dan Ni dengan baik. Selanjutnya, hasil perbanyakan inokulum melalui kultur trapping dihasilkan bahwa Isaeum barbatum mempunyai kemampuan dalam memproduksi spora isolat MD yang lebih baik dibandingkan dengan tanaman Piuria japonica, yaitu untuk Isaeum barbatum menghasilkan spora 15.109 per 5 gram tanah. Selanjutnya, pelaksanaan percobaan kami meliputi persiapan biji, persiapan bahan perekat, persiapan bahan pelapis, perangkaian alat, proses pelapisan biji sehingga menghasilkan produk benih. Biji tanaman penutup yang kami gunakan ada 4, yang telah kami sebutkan sebelumnya. Pertama-tama, biji dilakukan sterilisasi dengan menggunakan larutan Baiklin. Pada penelitian ini kami mengutamakan tanaman Isaeum barbatum yang merupakan tanaman yang berasal dari area lahan kritis di Mandiangin, Kalimantan Selatan. Tumbuhan ini mempunyai kemampuan yang baik karena toleran terhadap kondisi yang ekstrim. Kemampuan Isaeum barbatum tersebut tumbuh pada tanah serpentin diduga karena telah berasosiasi dengan cendawan mycorrhiza. Selanjutnya, persiapan rangkaian alat pelapisan biji bisa kita lihat di slide selanjutnya. Cara pelapisan biji, yang pertama itu ada bagian motor penggerak, itu berfungsi untuk menggerakkan batang pengaduk. Halo?
bisa mendengarkan batang pengaduk. Selanjutnya ada baki bulat untuk menggerakkan rotary shaker. Eh, Halo, Anda Halo, waktunya tinggal 1 menit ya. iya. eh, Pelapisan biji dilakukan di dalam alat yang telah kami rancang menggunakan bahan organik serta mikoriza serta pelapisan gipsum untuk memberi bentuk. Selanjutnya akan kami lakukan uji pelontaran menggunakan alat miniatur hydro seeding. Eh, Kerja alat tersebut menggunakan tabung bertekanan sehingga tekanan udara yang dilepaskan melalui tabung bisa melontarkan biji dengan jarak yang dapat diatur. Selanjutnya, uji perkecambahan biji dilakukan di Rumah Kaca Laboratorium Dasar FMIPA Unlam. Parameter yang kami amati yaitu pertumbuhan biji dan berat kering serta berat akar yang telah terinfeksi spora mycorrhiza. Percobaan dilakukan di Ya, percobaan waktunya pelontaran. habis. Iya, terima Halo? kasih. Oke. Iya, Baik ya, sekarang tiba waktunya untuk berdiskusi. iya, Anda siap ya? siap Bu. Oke, akan saya berikan waktu pertama kali kepada Bapak. Silahkan Pak, waktunya nanti kita kan 20 menit untuk berdua, jadi 10 menit 10 menit begitu. Atau nanti kalau masih ada lanjutan kita. Bukannya 10 menit satu. Ya? Iya, 10 menit satu. Jadi kan 20 menit. Ya. 10 menit untuk semuanya. Oh iya, jadi dengan baik ya, kita mulai untuk diskusi. Siap? Siap Ibu. Silahkan Pak. Terima kasih Ibu moderator yang telah menyediakan waktu untuk saya. Saya ingin bertanya, di sini Anda meneliti tentang pelapisan biji Maaf dan Bapak, kemudian maaf Bapak. ya Maaf Bapak, suara Bapak kurang terdengar. Mohon maaf Bapak. Iya. Iya, halo. halo, Iya, jelas? iya sudah jelas Bapak. Ah, Pertanyaan saya yang pertama adalah tentang di pengujian yang Anda lakukan hanya uji pelontaran Iya, ya microseedingnya. iya, Nah, kemudian ada pengujian kedua yaitu bagaimana pertumbuhan dari seeding yang sudah dibuat. iya, Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah saat orang menaburkan benih itu kan dilontar. iya, Kemudian adakah efek dari pelontaran tadi terhadap daya tumbuh seed yang kita buat? iya. Terima kasih Bapak. Bisa saya jawab. Maka dari itu melalui pelontaran kami ini kami juga mengamati parameter keadaan biji yang telah mengalami pelontaran. Namun berdasarkan pustaka yang kami peroleh bahwa dengan pelapisan menggunakan gipsum, gipsum itu dapat memperkuat dan memberi bentuk biji sehingga saat pelontaran kemungkinan besar biji yang dilontarkan tetap dalam keadaan utuh beserta dengan bahan pembawa dan mikorizanya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Artinya Iya, pelontaran itu tidak terlalu mempengaruhi struktur dari biji yang ingin kita tanam. iya Pak. Nah, yang kedua, di sini Anda menyatakan bahwa ingin menguji Iya, microseeding mungkin yang tahan terhadap logam berat. iya. Nah, apakah logam berat yang Anda maksudkan itu spesifik pada logam berat tertentu saja, atau segala macam logam berat bisa? Oh iya, terima kasih Bapak. Untuk logam beratnya, kebetulan untuk di lahan kritis pasca tambang itu yang umum ditemukan yaitu logam berat jenis nikel dan kromium. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, jadi telah diuji coba bahwa tanaman dari Isaeum barbatum terutama dan isolat mycorrhiza yang kami gunakan itu memang telah eh, mampu menyerap logam berat nikel dan
kromium dengan baik dibandingkan dengan tanaman penutup yang umum digunakan pada proses revegetasi lahan kritis. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira untuk saya cukup itu dulu. Baik, akan saya lanjutkan dengan pertanyaan saya. Iya. Kalau kita perhatikan, tadi kan akan melihat mikorrhiza yang tahan terhadap logam berat. Iya. Yang di sini yang menjadikan penyerapannya itu mikorrhizanya atau tanamannya? Oh iya. Terima kasih Ibu. Jadi mikorrhiza akan mampu menyerap dengan baik, mampu menyerap logam berat itu apabila telah bersimbiosis dengan jenis tanaman tersebut. Sebagai untuk ini kami mengutamakan tanaman Isaeum barbatum karena telah diuji kemampuannya untuk penyerapan logam berat dengan baik. Kemudian Ya. tadi Anda kan akan melapisi biji yang akan disebar dengan mikorrhiza dan sekam dan segala macamnya. Iya. Ya kan? Nah, sekarang kalau dalam kondisi seperti itu, berapa lama ketahanan dari biji tersebut sehingga nanti kan ada batas kapan dia harus ditanam? Iya. Iya, terima kasih Ibu. Untuk ketahanan dari biji itu, terutama untuk spora mikorrhiza itu tahan dalam rentan waktu yang cukup lama, bahkan 1 tahun. Dia akan aktif kembali apabila telah berasosiasi dengan akar tanaman. Jadi untuk ketahanan biji bisa cukup lama, mungkin dalam rentan waktu 1 tahun, karena isolat dari mikorrhiza itu tersendiri, spora dari mikorrhiza itu sendiri akan aktif apabila telah berasosiasi dengan akar tanaman yang hasil pertumbuhan dari biji tersebut. Nanti dalam penelitian ini pun akan diuji ketahanan dari biji tersebut. Untuk perkecambahan, Iya. ya, itu kan air sangat berpengaruh. Iya. Sementara kita tahu bahwa kondisi di lingkungan kita itu kelembaban kan sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan ketahanan dari simbiosis keduanya? Apakah hal ini tidak berpengaruh pada daya tahan kapan dia berkecambah atau tidak? Terima kasih Ibu. Untuk keadaan kondisi yang lembab, maka dari itu penyimpanan harus dalam kondisi yang tidak lembab. Seperti itu Bu. Sebisa mungkin penyimpanan diletakkan dalam lokasi yang menghindarkan biji untuk berkecambah sebelum pemakaian. Apakah Anda akan menguji tentang batas dari kelembaban sehingga daya tahan dari biji tersebut bisa disimpan dalam waktu tertentu? Iya Bu, nanti kelembaban juga akan menjadi salah satu parameter mengenai batas kemampuan biji, batas penyimpanan dari biji tersebut. Karena ini nanti kan menjadi indikator kalau sudah Iya. diproduksi banyak, ya, Iya. kemudian akan digunakan tiba-tiba menjadi kendala dari masalah kelembaban Iya. di ruangan penyimpanan Iya. tersebut, ya. Itu. Iya. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya, sebelum disebarkan, kalau saya lihat dari metode di sini, itu kan Iya. akan dimasukkan ke dalam air dulu, ya. Iya. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, apakah dengan adanya air yang dimasukkan ke dalam tabung yang bertekanan ini tidak akan melepaskan dari lapisan mikorrhiza yang telah diikat oleh biji tersebut? Iya. Iya, terima kasih Ibu. Untuk itu karena kami telah melakukan pelapisan gipsum. Gipsum itu setelah dilapiskan mikorrhiza dengan bahan pembawa organik, kami lapisi gipsum. Gipsum itu selain sebagai sumber mineral, juga sebagai pelapis untuk melindungi biji serta pemberi bentuk biji. Kenapa kami harus memberikan air? Karena lokasi lahan kritis itu kan tandus, jadi otomatis perlu disertakan air dalam proses penyebarannya. Seperti itu, Ibu. Nah, kemudian di sini kan pada proses pelapisan itu kan digunakan indikator bahwa granul berwarna putih. Iya. Ya kan, kemudian itu merupakan indikator pelapisan itu selesai begitu. Iya. Nah, mengapa itu yang dijadikan indikator itu adalah granulnya menjadi putih?
Eh, itu saat pelapisan menggunakan gipsum, Ibu. Karena mengapa granul menjadi putih? Itu artinya gipsum setelah menutupi sempurna seluruh permukaan biji sehingga bahan pelapis, bahan perekat maupun bahan pembawa organik seperti mikoriza dan mulsa itu sudah terlapisi dengan gipsum, terlapisi gipsum dengan baik, Ibu. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir ini. Iya, Pada saat sebelum dilakukan pelapisan, apakah kadar air dari biji yang akan dilapisi itu sudah disamakan atau iya. itu bervariasi? Karena itu nantinya akan berpengaruh pada Iya. perpecahan bahannya. Iya, terima kasih. Jadi kadar air biji itu sudah disamakan. Jadi saat persiapan biji itu, biji sudah dikeringkan, Ibu, sudah dikering anginkan dengan sehingga mengurangi kadar kandungan air di biji tersebut, lalu kemudian dilakukan sterilisasi. Berapa lama waktu yang apakah bisa bahwa Iya, kita hanya menggunakan waktu dari pengeringan itu iya. sudah menunjukkan setiap biji mempunyai kandungan air yang sama. Iya, Bu, Ibu. Jadi untuk pengeringan itu dilakukan sekitar 1 minggu. Nanti akan dilakukan pensortiran. Jadi dipilih memang biji yang mempunyai kadar kadar air yang sama, yang kadar air yang tidak berbeda. Jadi sebelum dilakukan pengujian untuk pelapisan biji, biji memang harus disortir terlebih dahulu. Kalau ingin saya tahu ya berapa Iya, besar sih biji dari tanaman tersebut? tanaman tersebut sedikit agak Kecil kan? kecil seperti itu arang, bukan sekam padi itu, Ibu, sangat Hmm. kecil. Bisa Ya, ada sangat fotonya kecil. di slide. Iya, jadi perlu Mm-mm. dilakukan pelapisan. Nah, enggak, Iya, maksud saya tadi kan Anda akan mensortir. Bagaimana iya. cara pensortiran dari biji-biji tersebut? Nantinya bahwa biji ini yang berpotensi untuk bisa dilanjutkan untuk proses pelapisan dan biji mana yang tidak bisa. Oh iya, terima kasih Ibu. Jadi untuk itu nanti kami melakukan pengeringan matahari sekitar 7 hari. Nanti bisa dilihat dari keadaan fisik dari biji tersebut. Nanti apabila bagian biji itu kurang, keadaan fisiknya tidak terlalu basah atau terlalu kering, nanti akan kami tidak ikutkan. Jadi hanya biji-biji yang eh, memang benar-benar bagus yang akan kami Penyortirannya dengan cara apa? dengan cara pengayakan. Iya, dengan cara pengayakan, Ibu. Dengan Nanti, pengayakannya, jadi hanya biji-biji yang mempunyai diameter tertentu, nantinya iya, itu yang jadi homogennya ya, iya seperti itu. benar sekali, Ibu. Terima Baik, kasih. terima kasih. Waktunya kebetulan juga sudah habis, ya. Iya, Saya ucapkan terima kasih dan sama-sama, Bu. kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Iya. Kada-kada, kada-kada. Nungguin aja, Kim. Ibunya aja kada minum. Ibunya kada minum. 'Kada apa-apa ada. Kada sidin butuh anu melepas. Iya. Aduh, jelek banar. Iya. 300.
4 dari 28 kita. Sini saya masuk Jakarta, masuk UI anak ada masuk UI. Aku pada kasus yang mana? Iya, operator awal tadi, Pak. Sama Bapak ini. Ya, kalian diterima. Kalian anjir bagus banget. Aduh. Bujur Pak. Setelah presentasi baru dimulai. Bukan yang bapak itu ya, Teh. Halo. Halo, ini sudah siap untuk yang presentasi kedua ya? Iya, Bu. Nah, oke. Belum, Bu. Maaf, belum katanya, Bu. Anda sudah selesai untuk presentasi, maka tolong disiapkan untuk yang kedua. Iya. Oke ya, ditunggu. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Kembali. Selamat pagi. Pagi. PJ bocah itu. Mereka tuh nggak ada presentasinya. Bukan sih. Nggak buat. Makalah tuh. Iya. Sudah, Pak. Jadwalnya, udah kita nggak ngikutin jadwalnya. Enggak ada. Halo? Halo, ya Bu. Sudah dengar ya? Ini kelompok mana ini? Dari dengan judul Inovasi Kompor Berbahan Bakar Biopelet Biji Karet, Bu. Oke. Dari Lambung Mangkurat? Ya, Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Bu. Nah, yang inovasi kompor. Nggak ada. PowerPoint-nya kok enggak? Nggak ada. PowerPoint-nya. PowerPoint untuk inovasi kompor nggak ada. Inovasi Kompor. Sebentar ya. Ya. Nggak ada. Ini dua lagi.
Bentar, tunggu ya. Kami masih menunggu kopi dari PowerPoint Anda. Oke, Bu. Ada kelihatan juga. Aturannya saya berikan dulu bahwa Ya. nanti akan diberikan waktu 10 menit untuk Anda presentasi, Iya, Bu. ya. Kemudian nanti 10 menit untuk diskusi. Oke, Bu. Ya, setelah selesai diskusi, nanti Anda serahkan ke kelompok berikutnya. Iya, Bu. Oke. Nah, 2 menit sebelum waktu presentasi selesai, akan saya berikan tanda bahwa waktu Anda tinggal 20 menit. Oke, Bu. Kopiin katanya, Pak. Masih di kopi. Sudah, Pak. Semana sudah mengkonfirmasi katanya sudah aja. Telepon tadi pagi. Belum dikirim. Jadi mau lagi ditanyain dulu. Ini belum mulai. masih ada suaranya dulu waktu udah mati di sini. Nah, itu mahasiswanya ada. Ada suara kamu dengaran itu di situ. Itu kan mati. Itu mahasiswa. Ini ada Pak. PowerPoint-nya Belum siap. bukan kita. Kita kan tidak bisa lihat di sana. Tadi saya tanya, harus udah di kalau kemarin kirimnya udah di Terus gimana sekarang? Udah langsung aja presentasi. Apa mereka suruh expose ke ininya aja ya? Ke PowerPoint-nya ya? Baik, oke, siap ya? Ya. Oke. Waktu saya berikan 10 menit dari sekarang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai inovasi kompor berbahan bakar biopelet biji karet. Di kami ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Harmuji sebagai ketua, dan teman saya Abdurrahman serta Rifatul Mahmudah, dan pembimbing pada penelitian adalah Ahmad Budi Junaidi, SSI MSc dari program studi kimia FMIPA Unlam. Oke, lanjut. Latar belakang kenapa kami melakukan atau mengambil ide ini, yang pertama kami mengingat adanya krisis energi khususnya di Indonesia, bahkan di Kalimantan Selatan, yaitu BBM langka dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan bahan bakar alternatif, salah satunya itu dengan memanfaatkan biji karet yang nantinya dibuat menjadi biopelet. Nah, biopelet ini untuk mengoptimalkan pembakarannya kita menggunakan suatu inovasi kompor dari kami sendiri, yaitu dengan memanfaatkan kaleng-kaleng bekas di perumahan masyarakat sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Adapun tujuan penelitian kami, yang pertama memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menggunakan bahan bakar biopelet biji karet
Yang kedua, menghitung perkiraan potensi energi biopelet biji karet dari perkebunan yang terdapat di Kalimantan Selatan. Yang ketiga, membuat biopelet dari biji karet dengan metode penggilingan, menguji kualitas biopelet dari biji karet meliputi kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar serat kasar, dan kadar abu. Yang kelima, mengetahui kemampuan biopelet biji karet untuk menyalakan kompor, membuat kompor untuk bahan bakar biopelet biji karet. Kemudian yang terakhir, menguji kualitas biopelet pada kompor meliputi analisis warna, tahanan menyala, tinggi api, asap, dan suhu. Mengingat hal ini, kenapa kita mengembangkan energi alternatif? Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006, di mana Indonesia pada tahun 2025 harus memiliki energi baru terbarukan sekitar 17%. Hal ini tentunya salah satu mendukung keinginan atau maksud pemerintah tersebut agar energi yang kita manfaatkan itu bersumber dari alam sebesar 17%. Untuk menilai potensi biji karet, potensi biji karet untuk menghasilkan minyak itu sekitar 40-55%. Hal ini sama halnya dengan biji-bijian yang lain seperti jarak pagar, kelapa sawit, kelapa, dan nyamplung. Ini artinya biji karet dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak. Untuk ketersediaan biji karet di Kalimantan Selatan khususnya, itu per tahunnya kalau kita hitung per bijinya itu sekitar 394 miliar 2.000 juta biji. Sedangkan untuk potensi ketika biji karet dijadikan biopelet itu ada 748.980.000 ton per tahun. Jadi kita memiliki potensi biopelet yang sangat banyak apabila kita kalkulasikan energi tersebut. Nah, untuk pembuatan biji karet sendiri, pertama biji karet diambil dari perkebunan masyarakat maupun swasta, kemudian habis itu dijemur dalam bentuk utuh, dalam bentuk biji. Biji karet dijemur selama 3 hari untuk mengurangi kadar air. Setelah dijemur, baru biji karet dipecah untuk diambil karnelnya atau isinya. Setelah itu dilakukan proses penggilingan sehingga didapatlah biopelet biji karet. Kemudian untuk pembuatan kompor sendiri, kompor inovasi kami ini menggunakan berbahan kaleng bekas. Jadi benar-benar kaleng bekas dari cat tersebut kami modifikasi menjadi sebuah kompor yang kompor minimalis yang ramah lingkungan. Untuk hasil analisis, yang pertama uji pada kompor biji karet. Dari 100 gram penggunaan setiap kompor itu menggunakan 100 gram biji karet, itu mampu menyala 50-60 menit. Warna api biru kekuningan, kemudian sedikit asap. Untuk memasak 500 ml air itu hanya dalam waktu 5 menit. Untuk komposisi biji karet, kadar air biji segarnya itu 35,48%, kadar minyaknya 41%, kadar protein 14,49%, kadar serat 9,39%, kadar abu 3,25%. Nah, ketika dijemur, maka kadar airnya akan sangat jauh berkurang menjadi 7,85%, sedangkan kadar minyak 44,50%, kadar protein meningkat 17,86%, kadar serat 10,16%, kadar abu 2,96%. Untuk uji coba pada kompor, kami melakukan beberapa uji coba. Yang pertama itu pada 500 ml air tadi, itu dalam waktu 5 menit, 1 liter air 13 menit. Untuk merebus mie, itu sekitar membutuhkan waktu 4 menit. Untuk merebus telur, menggunakan waktu 15 menit. Ini hal penggunaan biopelet sebanyak 100 gram. Ini salah satu hasil uji coba. Kalau ada slide-nya, ini ada slideshow yang bisa dilihat videonya. Untuk penggunaannya dalam beberapa variabel waktu aja, menit pertama kami video, menit kedua kami video, jadi sampai menit ke-60 kami lakukan video untuk hasil uji coba terhadap kompor. Untuk keunggulan dan kelemahan sendiri, yang pertama untuk kompor. Kompor kami ini memiliki keunggulan, yang pertama bahan baku ramah lingkungan, biaya pembuatan hanya sangat murah, 20.000 per unit, mudah dibawa dan disimpan, mudah digunakan atau praktis, dapat memaksimalkan hasil pembakaran, mampu mengontrol api pembakaran. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, kita perlu ada sosialisasi ke masyarakat mengenai penggunaan kompor. Sedangkan untuk biopelet sendiri memiliki keunggulan, bahan baku mudah didapat, bahan baku tersedia banyak. Kemudian manfaat hasil di samping kebun karet, memanfaatkan hasil samping kebun karet, terus 100 gram tadi mampu menyala 50-60 menit. Untuk kelemahannya sendiri, ini masih menggunakan pemicu api minyak tanah, sedikit minyak tanah untuk memicu api.
Dalam setiap usaha atau produk yang dihasilkan, tentunya kalau tidak ada prospek pasar dan sebagainya tidak akan ada gunanya. Jadi kami membuat suatu bisnis model untuk produk kami ini. Yang pertama nantinya akan bekerja sama dari berbagai aspek. Yang pertama itu untuk bahan baku kaleng cat itu sendiri nantinya akan bekerja sama dengan pemulung. Kemudian untuk bahan baku pembuatan biopelet ada 3 aspek yang akan bekerja sama. Yang pertama petani karet. Petani karet ada 2 tipe. Yang pertama tipe A ini mereka yang hanya menjual biji karet. Kemudian petani karet tipe B ini yang barter. Jadi mereka mengasih kami karet, kemudian kita mengasih mereka biopelet biji karet untuk bahan bakar maupun dijual. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan karet. Nah, terkait di Kalimantan Selatan sendiri, pada umumnya sangat banyak ada perusahaan karet yang berdiri, jadi kami akan bekerja sama dengan mereka. Kemudian untuk membantu pemasaran, kami melakukan distributor. Di setiap kecamatan itu ada 2-3 distributor utama. Distributor utama ini nantinya akan menyalurkan ke warung-warung di setiap desa. Tes. Halo? Tes, bisa didengar? Bisa dengar? Halo, di sana? Halo, tes. Mic-nya Bisa didengar? kenapa? Mic yang di sana. Iya, yang di sana. Di sini sih itu. Di sini. Ya, tes, bisa didengar? Tes. Tidak bisa didengar di sini. Tidak bisa didengar di sini. Tadi dia tinggal nanya jawab. Belum. Masih Presentasi. Masih 3 menit lagi presentasi. Gimana kalau diputusin aja? Diputusin dulu terus dari ulang berarti. Iya. Ya, kalau sesuatu begitu ya harus diinfokan dulu. Enggak. Ini Koneksinya ini. enggak kedengeran ya, Bu.